Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Assalam dengan NIM 09 2024 090040. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep quality by design atau bisa disebut dengan QBD yang digunakan dalam pengembangan sediaan obat padat seperti tablet dan kapsul. Di sini saya ingin menjelaskan quality by design adalah pendekatan modern dalam dunia farmasi yang menekankan bahwa kualitas produk harus dirancang sejak awal proses pembuatan, bukan hanya diuji di akhir. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obat yang dihasilkan aman, efektif, dan memiliki kualitas yang konsisten meskipun diproduksi dalam skala besar. Nah, di sini QBD bisa membantu para formulator memahami proses pembuatan obat secara mendalam agar setiap langkah bisa dikontrol dan dimonitor dengan baik. Jadi bukan sekedar coba-coba. Nah, tapi semuanya proses didasarkan pada data ilmiah dan perencanaan yang matang. Nah, di sini dalam konsep QBD tersebut ada beberapa komponen penting yang saling berhubungan. Yang pertama adalah QTPP, yaitu Quality Target Product Profile, yaitu target mutu yang diinginkan dicapai. Misalnya, target 500 mg yang sudah ditelan stabil selama 2 tahun dan larut dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah Critical Quality Attributes atau disebut dengan CQA, yaitu sifat-sifat penting dari produk yang harus dijaga seperti kekerasan tablet, waktu hancur, dan kadar zat aktif. Kemudian ada CMA atau Critical Material Attributes, yaitu sifat penting dari bahan baku seperti ukuran partikel dan kadar air bahan aktif yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Dan yang terakhir adalah CPP, yaitu Critical Process Parameter, yaitu parameter penting dalam proses pembuatan seperti kecepatan pencampuran, tekanan kompresi, atau suhu pengeringan. Nah, di sini untuk penerapan konsep QDB tersebut ada beberapa langkah sistematis yang perlu dilakukan. Nah, langkah pertama adalah menentukan Quality Target Product Profile atau QTPP, yaitu menentukan tujuan dari produk akhir yang diinginkan. Kedua yaitu mengidentifikasi Critical Quality Attributes atau yang disebut dengan CQA, yaitu atribut mutu yang paling berpengaruh terhadap kualitas produk. Ketiga yaitu menentukan CMA dan CPP, yaitu mengenali bahan dan proses yang memiliki pengaruh besar terhadap mutu produk. Langkah keempat adalah melakukan risk assessment, yaitu menilai resiko dari setiap faktor kritis yang bisa menurunkan kualitas produk. Nah, langkah kelima yaitu menerapkan design stage, yaitu batas aman dari parameter proses yang masih bisa menghasilkan produk berkualitas. Dan terakhir, langkah keenam, melakukan kontrol dan validasi proses untuk memastikan hasilnya konsisten dan sesuai standar mutu. Nah, di sini saya ingin mencontohkan penerapan QBD. Misalnya dalam pembuatan tablet paracetamol, target produk adalah target produk tablet 500 mg yang larut dalam waktu 30 menit. Di sini atribut pentingnya memiliki kekerasan dan kadar zat aktif. CMA-nya adalah ukuran partikel bahan aktif, sementara CPP-nya adalah tekanan kompresi saat pencetakan tablet. Nah, jika semua parameter ini dikontrol dengan baik, maka tablet yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang stabil dan tidak mudah rusak dan aman saat dikonsumsi. Nah, dengan penerapan konsep QBD ini, perusahaan farmasi bisa mendapatkan banyak manfaat. Proses produksi menjadi lebih efisien, resiko kegagalan batch bisa berkurang, dan selain itu, penerapan QDB juga bisa membantu perusahaan memiliki standar regulasi dari BPOM secara lebih mudah karena setiap tahap proses sudah memiliki dasar ilmiah yang jelas. Di sini saya ingin menjelaskan secara sederhananya atau kesimpulannya dari quality by design tersebut. Nah, quality by design ini bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang memahami proses secara menyeluruh. Nah, QBD ini membantu kita memastikan bahwa kualitas obat bukan terjadi karena kebetulan, tetapi karena dirancang dengan pengetahuan, pengawasan, dan perencanaan yang matang.
Nah, dengan KDB ini, quality by design ini, dunia farmasi menjadi lebih efisien, aman, dan inovatif. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.